Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya terus berharap bahwa ada pengharapan yang luar biasa kuat dalam hati kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus mengasihi kita. Dia akan menolong setiap kita. Apapun pergumulan kita, Tuhan mampukan kita untuk melaluinya. Apapun keperluan kita, Tuhan pasti cukupkan. Apapun yang sedang menggelisahkan hati kita, ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan akan memberikan damainya bagi setiap kita. Haleluya. Namun saya tidak tahu perasaan apa yang sedang ada dalam hati Anda. Anda mungkin sedang merasa bahwa Tuhan sedang tidak mendengarkan doa-doa Anda. Tuhan tidak peduli dengan Anda dan keluarga. Anda mengalami kegagalan, Tuhan belum pulihkan. Anda mengalami masalah dan terus ada masalah baru datang dalam kehidupan Anda. Anda mengalami sakit penyakit dan Tuhan belum jamah, belum sembuhkan. Anda sudah berusaha, tapi sepertinya hasilnya tidak maksimal. Anda merasa hidup ini tidak adil. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak dengar seru doa Anda. Anda sudah datang kepada Tuhan, Anda sudah berdoa, mencari Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak mau ditemui atau tidak berkenan untuk semua yang Anda lakukan. Anda merasakan keputusasaan, Anda merasakan kebingungan, Anda sudah lelah menjalani hidup ini dan sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Kalau benar itu adalah perasaan yang sedang ada dalam hati Anda, ada bagian firman Tuhan yang sepertinya bisa menggambarkan perasaan Anda, ya, perasaan kita saat kita sebenarnya ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi dalam Alkitab itu kemudian dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong umatnya, yang terus membawa diri untuk hidup menyenangkan Tuhan. Ada lawatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang nyata kepada orang Israel. Dan saya yakin bahwa kepada setiap kita yang mau berharap pada Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan dalam 1 Samuel 7 ayat 3-14, di sana firman Tuhan menceritakan tentang keadaan Israel, umat pilihan Tuhan untuk sementara waktu, yaitu 20 tahun. Mereka sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka berusaha tetapi hasilnya tidak ada. Mereka berdoa, mengeluh, berseru-seru pada Tuhan, tapi Tuhan tidak dengar seru doa mereka. Tuhan tidak berkenan untuk hidup mereka. Tetapi kabar baiknya adalah di dalam ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaiser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Untuk sementara waktu, memang Tuhan diam. Tuhan tidak mau dengar seru doa orang Israel. Tapi ternyata Tuhan adalah Tuhan yang tidak juga selamanya diam. Tuhan adalah Tuhan yang terus boleh mengasihi bangsa Israel. Nyatanya, Tuhan menolong bangsa Israel, dan kemudian mereka bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang Filistin yang mau menyerang dia. Ada kemenangan yang luar biasa. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang ke-10 di dalam 1 Samuel 7, di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan menolong orang Israel. Ada guntur yang berbunyi, itu mengacaukan orang Filistin, dan kemudian orang Israel memukul kalah orang Filistin. Luar biasa. Tuhan memang Tuhan yang mengasihi umatnya dengan sempurna. Kasihnya tidak terbatas, tidak berkesudahan. Janjinya selalu ditepati bahwa siapapun yang berharap, bermohon pada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, akan ditolong Tuhan, akan melihat hari-hari baik, akan melihat mukjizat yang sudah disiapkan Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Ebenhaiser ini juga mengingatkan tentang bagaimana seharusnya orang Israel hidup menyenangkan Tuhan di hadapan Dia. Kalau Tuhan mau, sebenarnya Tuhan bisa saja sudah memunahkan mereka, tetapi karena kebaikannya, karena kasihnya yang luar biasa, Tuhan yang sudah dikecewakan oleh orang Israel kemudian menyatakan kasihnya kembali, memulihkan bangsa ini, membuat mereka menang terhadap musuh-musuhnya. Dan Ebenhaiser ini juga berarti bahwa begitulah pertolongan Tuhan
sampai di sini, tetapi juga akan terus ada ke depan bagi setiap orang yang hidup menyenangkan Tuhan. Kalau begitu, mari kita melihat beberapa hal yang dimaui Tuhan sehingga benar Ebenezer. Kebaikan Tuhan itu nyata bagi kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat bahwa mengapa untuk waktu 20 tahun Tuhan tidak peduli dengan orang-orang Israel. Ternyata di sana kalau kita melihat ayat yang keempat, di sana ada kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ternyata mereka dalam hidup mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ada Baal, dewa-dewa orang Kanaan atau Asitoret, dewi kesuburan dari Sidon yang mereka sembah karena mereka percaya bahwa dengan menyembah Baal dan Asitoret, tanah mereka subur, akan menghasilkan hasil yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Tapi ternyata tidak. Mereka tidak menghasilkan apa-apa dalam pekerjaan mereka, memang tidak dikenal oleh Tuhan. Tuhan mau mereka hanya menyembah kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa kemudian mereka orang Israel menjauhkan para Baal dan Asitoret itu, dan mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ya hanya kepada Tuhan sajalah iman kita, bukan kepada kuasa-kuasa di luar Tuhan, kuasa kegelapan, kuasa-kuasa nenek moyang dan semua. Tetapi kita hanya percaya menyembah Tuhan saja dalam hidup ini, mempercayakan hidup kita kepada Dia. Tuhanlah yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengutamakan Dia, menyembah, beriman kepada Tuhan saja. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6 di sana, dikatakan setelah berkumpul di Mespa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau supaya iman orang Israel, iman kita hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua, kalau ada dosa dalam hidup kita, Tuhan mau kita mengakuinya. Kita bertobat dengan sungguh. Kita mengakui kita sudah mengecewakan Tuhan. Kita mau mengambil sikap baru, hidup baru, meninggalkan dosa dan hidup menyenangkan Tuhan. Ketika ada pertobatan yang sungguh dalam hidup kita, di sana ada berkat Tuhan yang luar biasa, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, ada perkenanan Tuhan. Orang Israel dikenan Tuhan, dan kemudian mereka mengalami kemenangan. Bahkan kemenangan itu adalah kemenangan yang terus-menerus. Ada kedamaian dalam hidup mereka. Ayat yang ke-13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Kalau ada dosa yang harus Anda akui, biarlah saatnya kita mengakuinya kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak dengar doa kita karena memang kita mendua hati. Kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Atau ada dosa yang belum kita akui, dan itu membuat Tuhan tidak berkenan menjawab doa-doa kita. Biarlah ada hati yang sungguh-sungguh terbuka terhadap firman Tuhan, terhadap kehendak Tuhan, terhadap suara Tuhan, bahwa kita semua mau hidup menyenangkan Tuhan, hidup dikenan Tuhan. Saatnya mari setiap kita mengambil waktu, menenangi diri, dan mengakui segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ketika ada pertobatan yang sungguh, ketika ada iman yang hanya kepada Tuhan saja, di sana ada kuasa Tuhan, di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada kedamaian yang dari Tuhan, yang dilimpahkan bagi orang Israel. Dan saya yakin kedamaiannya juga untuk setiap kita yang mau menyenangkan Tuhan. Kedamaiannya juga untuk setiap kita yang mau meninggalkan dosa-dosa dalam hidup ini,
perkenanan Tuhan ada untuk kita dan membuat kita menikmati hari-hari baik ke depan karena hidup yang sungguh-sungguh dalam pertobatan. Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh selalu mengasihi setiap kita. Kasih-Nya tidak terbatas, tidak pernah berkesudahan. Bagian firman Tuhan lain mengatakan, bukan karena tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, bukan karena pendengarannya yang tidak dengar seru doa kita, tapi karena ada dosa dalam hidup kita yang belum kita tinggalkan, kita akui. Mungkin kita rajin mencari Tuhan, kita rajin melayani Tuhan. Setiap hari Minggu atau hari-hari ibadah kita ada di sana. Tetapi setelah itu, banyak orang yang tidak tahu Anda melakukan hal jahat di hadapan Tuhan. Di hati Anda sedang menduakan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan untuk semuanya itu. Tapi biarlah kita tergolong orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Ebenezer. Sampai di sini pertolongan Tuhan untuk setiap kita. Dan bukan hanya sampai di sini, tapi sampai selama-lamanya ke depan, seumur hidup kita. Ada kebaikan Tuhan yang akan kita rasakan, kita nikmati. Tapi Ebenezer juga mengingatkan, kenikmatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, diberikan Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Biarlah ada hati yang terbuka. Sekali lagi ada pertobatan yang sungguh, ada hidup yang mau menyenangkan Tuhan, sehingga kebaikannya dilimpahkan ke setiap kita. Biarlah hari-hari ke depan adalah hari-hari kita terus boleh berdekat kepada Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semuanya. Haleluya.